Halo guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi guys dengan saya Munir Fuadi. Kali ini kita akan membahas perkara di mana seorang jenderal polisi dipersangkakan telah ikut menembak polisi yang bernama Brigadir J yang tidak lain merupakan ajudannya sendiri. Seperti biasanya guys, masalah ini akan ditinjau secara objektif ilmiah. Tanpa memihak ke pihak manapun, kecuali kita hanya memihak kepada kebenaran saja. Guys, dalam perkara penembakan polisi, suatu pelanggaran terhadap azas presumption of innocence telah dipertontonkan oleh para penegak hukum secara terang-terangan, dan karena hal ini terjadi di sebuah negara demokrasi modern, maka hal ini menjadi sangat memprihatinkan kita. Azas presumption adalah apa yang sering disebut dengan praduga tidak bersalah. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara ingin mengetahui persoalan hukum bidang ini secara lebih mendalam, dapat dibaca buku karangan saya yang berjudul Hak Asasi Tersangka Pidana. Ini dia bukunya. Saudara-saudara, bahwa negara modern harus memberlakukan azas praduga tidak bersalah telah merupakan suatu keniscayaan. Di Indonesia, berlaku prinsip ini berdasarkan banyak undang-undang. Misalnya, disebut dalam pasal 28 huruf F, Undang-Undang Dasar 45, pasal 18 ayat 1, Undang-Undang HAM nomor 39 tahun 1999, pasal 66 daripada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di samping juga diberlakukan berdasarkan berbagai konvensi internasional. Saudara-saudara, pelaksanaan azas praduga tidak bersalah ini sudah merupakan azas yang sangat esensial untuk ditegakkan dalam suatu negara demokrasi modern. Bahkan pengakuan terhadap azas praduga tidak bersalah ini bukan hanya diakui oleh sistem hukum modern, saudara-saudara, tapi bahkan sudah dipraktekkan sejak zaman klasik. Dalam sistem Eropa kuno, misalnya, seperti dalam sistem hukum Jerman kuno, Romawi kuno, Yunani kuno, Anglo-Saxon kuno, semua memperlakukan azas praduga tidak bersalah ini. Bahkan bagi kita umat beragama, masalahnya perlu diberlakukan azas praduga tidak bersalah ini disebut di hampir semua kitab suci, mulai dari kitab Taurat, Zabur, Injil maupun Al-Quran. Al-Quran mengakui azas praduga tidak bersalah ini. Bahkan Islam mengharuskan saksi sampai 4 orang untuk dapat membuktikan suatu kesalahan sebelum seseorang dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Kalau dalam hukum kita sekarang hanya 2 orang saksi, Islam memberlakukan 4 orang saksi untuk bisa membuktikan sesuatu kesalahan. Kalau tidak terbukti, berarti dia dipradugakan tidak bersalah. Kitab-kitab suci awal seperti Taurat misalnya, juga dengan tegas memperlakukan azas praduga tidak bersalah ini. Dalam kitab Taurat disebutkan bahwa ketika kakek kita yaitu Nabi Adam hendak dihukum, yakni untuk diturunkan ke bumi karena makan buah khuldi, Allah masih memberikan kesempatan kepada Nabi Adam untuk membela diri. Allah bertanya, "Wahai Adam, kenapa gerangan kamu makan buah khuldi?"
Dan Nabi Adam membela diri dengan menjawab, "Saya makan buah khuldi karena disuruh oleh Hawa." Dan bukankah perempuan yang namanya Hawa diciptakan oleh Allah untuk menjadi pendamping dari Nabi Adam alaihi salam? Sepenggal kisah ini sekedar menjelaskan betapa pentingnya pemberian kesempatan terlebih dahulu untuk membela diri kepada seseorang yang akan dijatuhkan hukuman. Jadi sebelum dijatuhkan hukuman, dia harus dulu dianggap tidak bersalah. Karena itu dia boleh membela diri. Harus ada praduga tidak bersalah. Tidak ada kesalahan sebelum terbukti secara meyakinkan setelah dia diberi kesempatan membela diri. Seberat apapun atau bahkan seringan apapun hukuman tersebut. Kembali kepada perkara penembakan polisi. Jenderal polisi tersebut dipersangkakan telah ikut melakukan pembunuhan, sehingga telah dianggap melanggar HAM dari korban kejahatan. Ini memang benar dan untuk itu saya setuju 100%. Tetapi melindungi HAM korban tidak pula boleh dilakukan dengan cara melanggar HAM tambahan terhadap orang lain. Sehingga yang akan terjadi adalah 2 kali pelanggaran HAM, yaitu pelanggaran HAM korban oleh pelaku kejahatan dan pelanggaran HAM pelaku kejahatan oleh para penegak hukum. Perlu diketahui bahwa fungsi hukuman bukan hanya untuk pembalasan saja atau menakut-nakuti atau yang dikenal dengan efek jera. Bukan hanya itu, tapi juga banyak fungsi lain, misalnya fungsi edukasi atau pemulihan kepada pelaku kejahatan. Sehingga nanti suatu masa, ketika terpidana selesai menjalankan hukumannya, maka dia dapat menjadi orang yang normal dan baik kembali. Di luar negeri, tersangka bahkan dilarang keras untuk difoto, misalnya sebelum maupun dalam proses pengadilan. Tetapi di sana ketika media massa ingin mempublikasinya, hanya boleh digambar seperti sketsa saja. Pernah lihat ya? Di media massa asing itu sering. Gambar yang seperti gambar kuaci itu dalam film-film kartun. Tidak seperti dalam kasus pembunuhan polisi ini, di mana sampai dengan proses rekonstruksi kasus pun, proses rekonstruksi kasus pun dapat diliput oleh media massa secara live lagi. Untuk apa jalannya rekonstruksi kasus harus ditonton oleh banyak orang? Maksudnya untuk apa? Tidak ada manfaatnya. Sungguh merupakan suatu pelanggaran HAM yang secara beramai-ramai dan terang-terangan diperagakan oleh para penegak hukum di Indonesia ini tanpa mereka merasa bersalah sama sekali. Saudara-saudara, di negara lain bahkan terhadap tersangka pidana jangankan diliput secara live oleh media massa. Untuk bicara saja tersangka tidak boleh dipaksakan. Tersangka punya hak untuk diam. The right to remain silent. The right to remain silent. Seperti yang tertera dalam apa yang dikenal dengan sebutan Miranda Rights. Di Indonesia bahkan tersangka dipaksa untuk bicara, tidak ada hak untuk diam walaupun lewat kewajiban memberikan keterangan saksi. Dan hal ini sangat melanggar prinsip hukum yang lain, yaitu larangan mengkriminalisasi diri atau yang disebut dengan self-incrimination. Di samping itu, saudara-saudara, menurut hukum acara yang berlaku, keterangan saksi yang satu seyogianya tidak boleh didengar oleh saksi yang lain. Tujuannya agar mereka tidak bersekongkol. Tetapi di Indonesia, keterangan saksi yang satu bahkan dapat ditonton oleh saksi yang lain lewat tayangan live di media massa. Dan hal ini dilakukan hanya untuk sekedar memuaskan nafsu emosional dari masyarakat. Kemudian,
Dalam beberapa kasus, bahkan proses sidang di pengadilan juga dibiarkan live. Hal ini sungguh merupakan suatu pelanggaran hukum dan HAM yang sangat semena-mena yang dipertontonkan oleh para penegak hukum kita. Secara jelas sudah terjadi pengadilan oleh media massa, yaitu trial by the press, yang sangat melanggar prinsip penegakan hukum yang adil, atau yang sering disebut dengan istilah due process of law. Memang, jika merupakan perkara yang menarik perhatian masyarakat, perkara sangat menarik untuk ditonton oleh masyarakat. Itu sudah pasti. Tetapi dalam proses penegakan hukum, nama ini banyak yang dipertaruhkan dan syarat dengan pelindungan hukum dan HAM dari tersangka pidana. Proses perkara pidana adalah proses kemanusiaan yang serius dengan mempertaruhkan HAM dan harkat serta martabat manusia. Jadi bukan seperti proses pembuatan sinetron yang boleh dan bebas ditonton oleh siapa saja. Jangan dibuat kasus ini menjadi seperti tontonan ludruk saja. Benar ada hak masyarakat untuk mengetahui kasus yang menarik perhatian masyarakat. Tetapi penggunaan hak tersebut ada batasnya. Tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar HAM dan melanggar harkat dan martabat anggota masyarakat yang lain. Prinsip criminal justice system harus selamanya ditegakkan dalam suatu negara demokrasi modern dengan konsep free society. Sebagai orang yang mendalami hukum, saya merasa sangat miris dan prihatin, dan berharap agar para penegak hukum segera sadar dan stop segala kesemena-menaan seperti itu. Indonesia ini negara hukum loh, bukan negara kekuasaan dan bukan juga negara sinetron yang para pelakonnya haus akan liputan media massa. Oke guys, sampai di sini dulu kali ini. Lain kali kita sambung. Semoga dapat mencerahkan. Dan saya Munir Fuadi undur diri. Assalamualaikum.